Salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, yakni renungan Natal untuk pria kaum Bapa atau persekutuan Bapa Gereja. Dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dengan bacaan Alkitab Matius 1 ayat 21 sampai 24. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pria yang telah menjadi suami dan ayah pasti pernah merasakan beban tanggung jawab yang begitu besar. Di tengah tuntutan pekerjaan, kebutuhan ekonomi atau harapan keluarga, serta kegelisahan akan masa depan anak-anak, seringkali seorang bapak bertanya dalam hati, mampukah saya menjalankan ini semua? Tidak jarang Natal pun menjadi momen reflektif di mana para bapak merenungkan kembali peran mereka sebagai pemimpin keluarga. Namun, Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus. Natal adalah pernyataan ilahi bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan bukan hanya dunia secara umum, tetapi secara sangat pribadi, termasuk keluarga kita masing-masing. Dalam Matius 1 ayat 21 sampai 24, kita melihat sebuah peristiwa yang sangat dekat dengan dinamika kehidupan keluarga. Seorang pria bernama Yusuf yang harus mengambil keputusan besar menyangkut masa depan rumah tangganya. Dan melalui kisah ini kita menemukan bahwa Natal adalah wujud campur tangan Allah untuk menuntun, menguatkan, dan memulihkan keluarga. Karena itu di momen Natal ini ada 4 hal yang harus dipahami oleh para kepala keluarga. Yang pertama, Allah hadir mengatasi kebingungan. Yusuf berada dalam situasi yang membingungkan dan menegangkan. Maria tunangannya didapati mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Secara manusia, Yusuf memiliki alasan yang kuat untuk meninggalkan Maria secara diam-diam demi menjaga nama baiknya. Namun firman Tuhan mencatat bahwa ia adalah seorang yang tulus hati, seorang pria yang tidak ingin mempermalukan Maria. Pada titik ini, Allah hadir melalui malaikatnya untuk menyampaikan bahwa apa yang dialami Maria adalah karya Roh Kudus. Sebagai kaum bapa, kita pun sering dihadapkan pada situasi-situasi yang membingungkan. Mungkin tantangan ekonomi atau konflik dalam rumah tangga, tekanan moral di tengah dunia yang semakin berubah. Namun kisah Yusuf ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan seorang pemimpin keluarga berjalan sendirian. Allah hadir memberi petunjuk, memberikan perspektif baru, serta membuka jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Natal mengajarkan bahwa Allah bukan hanya sekadar memberikan perintah, tetapi hadir untuk menyertai dan menuntun. Ia tahu beban yang dipikul oleh setiap kepala keluarga, dan bagaimana ia berbicara kepada Yusuf, ia pun sanggup berbicara melalui firman, melalui doa, dan tentunya melalui situasi kehidupan kita. Yang kedua, Allah hadir membawa keselamatan bagi keluarga. Malaikat itu berkata begini, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 21. Pesan pertama dan utama mengenai kelahiran Yesus bukanlah kemakmuran, bukan kemudahan hidup, melainkan
keselamatan dari dosa. Mengapa begitu, saudara? Karena masalah terdalam manusia bukan kekurangan materi, melainkan kerusakan hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan tentunya dengan sesama. Karena itu bagi kaum bapa, pesan ini sangat relevan. Banyak keluarga runtuh bukan karena ekonomi semata, tetapi karena dosa, karena kemarahan, karena ketidaksetiaan, kurangnya komunikasi, keegoisan, atau luka lama yang tidak pernah disembuhkan. Saudara, kelahiran Yesus adalah jawaban Allah bagi keluarga yang rapuh dan goyah. Ia datang bukan hanya membawa teladan moral, tetapi kuasa untuk mengampuni, untuk mengubah hati dan memulihkan relasi. Seorang bapa yang menyadari bahwa Kristus hadir untuk menyelamatkan, dia pasti akan memimpin keluarganya bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan ketundukan kepada Sang Juru Selamat. Ia memahami bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari hati yang diarahkan kepada Allah. Natal menjadi panggilan bagi para bapa untuk membawa keluarganya lebih dekat kepada Yesus sebagai sumber pemulihan, sumber damai, dan sumber harapan. Lalu yang ketiga, saudara, adalah Allah hadir untuk menguatkan. Setelah menerima pesan dari malaikat, Yusuf mengambil keputusan yang tidak mudah. Ia mengakui Maria sebagai istrinya dan memelihara anak yang bukan hasil dari benihnya. Ayat 24-25. Sikap ini menunjukkan keberanian dan ketaatan yang luar biasa. Yusuf menjadi teladan seorang pria yang bersedia menaati Allah meskipun keputusannya mungkin tidak dipahami atau tidak diterima oleh orang lain. Saudara, ketaatan Yusuf ini menunjukkan bahwa seorang bapa dipanggil bukan hanya menjadi pencari nafkah, tetapi pemikul amanat Allah di tengah keluarganya. Ada banyak keputusan dalam rumah tangga yang membutuhkan keberanian rohani. Apa itu? Berani mengampuni, berani meminta maaf, berani memperbaiki diri, berani menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berani memprioritaskan iman keluarga di atas segala hal. Karena itu Natal mengingatkan bahwa Allah memberikan kekuatan bagi para bapa untuk menjalani panggilan ini. Ketaatan tidak lahir dari kesempurnaan manusia, tetapi dari keyakinan bahwa Allah yang memimpin keluarga adalah Allah yang setia. Yang terakhir, yang keempat, saudara, adalah Natal sebagai undangan untuk mengalami hadirat Allah. Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal adalah undangan bagi setiap bapa untuk mengalami kehadiran Allah secara pribadi dan membawa kehadiran itu ke dalam keluarganya. Seperti Yusuf, kita mungkin menghadapi hal-hal yang membingungkan. Seperti Yusuf, kita mungkin diperhadapkan pada keputusan yang sulit. Seperti Yusuf, kita mungkin memikul beban yang tidak selalu dipahami orang lain. Tetapi seperti Yusuf, kita pun dipanggil untuk percaya bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan. Kelahiran Yesus adalah bukti bahwa Allah tidak jauh, Allah tidak diam, dan Allah tidak membiarkan keluarga kita berjalan tanpa arah. Kiranya Natal tahun ini menjadi momen penting bagi para bapa untuk memperbaharui hati, memperkuat komitmen, dan menentukan setiap langkah ke depan. Sebab Allah yang hadir di Bethlehem adalah Allah yang hadir pula di rumah,
di setiap keluarga yang percaya kepadanya. Selamat merayakan Natal untuk semua pria kaum bapa atau persekutuan bapa gereja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.